Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang saya hormati, kemarin kita bicara Al-Baqarah 185. Hari ini kita akan lanjutkan dalam pembahasan bahwa Al-Quran itu sebagai furqan punya makna luar biasa dan tidak mungkin dilepaskan selama bulan Ramadan. Jadi mereka yang tidak membaca Al-Quran, mereka yang tidak mentadaburi Al-Quran, mereka yang tidak mencoba mendalami Al-Quran selama bulan puasa, maka saya kemarin menyebut level puasa itu ada 5. Kemungkinan puasanya mendapatkan hal yang biasa-biasa saja. Jadi ada kelas sangat istimewa, ada kelas istimewa puasanya, ada kelas biasa-biasa saja, ada kelas kurang, ada kelas tidak dapat apa-apa. Nah, kita tentu tidak ingin mendapat kelas puasa tidak dapat apa-apa. Juga tidak ingin mendapat puasa cuma biasa saja. Juga tidak ingin mendapat kelas kurang. Tidak dapat apa-apa, kurang dan biasa saja. Kita ingin mendapat kelas istimewa atau kelas sangat istimewa. Nah, untuk bisa sampai pada puasa mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa atau paling tidak istimewa, maka kalau kita pelajari dari episode awal tentang filosofi puasa sampai dengan pembelajaran tentang Al-Baqarah 185, maka puasa kita adalah puasa yang mencerminkan diri kita pada Al-Quran dan hadis. Jadi kita sedang berkaca pada Al-Quran, kita sedang berkaca pada hadis. Makanya saya menyebut puasa adalah proses pengidentifikasian diri berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saya ulang, puasa adalah proses pengidentifikasian diri berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi sekaligus puasa juga menunjukkan bahwa pribadi muslim, pribadi mukmin yang bersaum di bulan Ramadan adalah pribadi yang memiliki ketergantungan pada Sang Khalik dan memiliki ketergantungan pada innal mu'minina ikhwan. Jadi disiplin diri yang dibangun, ketergantungan yang muncul, pengenalan diri yang terjadi, kesabaran yang muncul, lalu kemudian ada keinginan untuk terus melanjutkan sikap penghormatan dan perhargaan terhadap satu sama lain, lebih disebabkan oleh sikap kecintaan, bukan cuma sekedar sikap transaksional, hal adil kemudian tijarah, atau sikap ketakwaan. Itu yang saya sebut sebagai betapa level iman dimulai dari ketakwaan, dari transaksional, ketakwaan, dan kemudian sampai kecintaan. Lalu yang diminta adalah sesungguhnya dalam konstruksi puasa berbasis kecintaan karena kesamaan dan kejujuran. Itulah relasi 183 dan 185 di Al-Baqarah. Mari kita lanjutkan dalam perspektif bagaimana sesungguhnya kita bisa menakar diri kita dalam cerita saum Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita mendapat berkahnya di dalam Ramadan, sehingga kita betul-betul menjadi tatakun. Saya menyebutnya begini. Karena 183 adalah sebuah pengharapan menjadi takwa. Dan kemudian di 185 kita diharapkan menjadi pribadi yang berbeda dengan pribadi-pribadi manusia lainnya. Maka kata kunci dari Furqan di sana adalah, pertama, kita diminta menjadi manusia yang terbaik. Ini makna dari kuntum hari ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada 3 narasi yang muncul. Kuntum hari ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menjadi umat yang terbaik. Artinya mereka sesungguhnya bagi muslim, bagi mukmin yang berpuasa di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, sesungguhnya adalah umat yang terbaik. Bukan umat yang konsumtif atau konsumeris karena saum. Bukan kemudian menjadi sangat berpesta pora setelah buka puasa atau berpesta pora setelah mendapatkan satu Syawal. Karena kita yang terbaik, dalam bahasa yang lain kita tidak menjadi hura-hura. Kita tidak serta-merta buka puasa maka makan segala-galanya.
Kita dapat 1 Syawal, maka kemudian kita berpesta pora. Bukan itu. Kalau kita pahami bahwa ternyata yang pengertian terbaik itu tidak pada level materialism, tidak pada level benda, tapi justru pada level energi muncul di situ. Dengan begitu kita menjadi orang yang amar ma'ruf. Kita mencegah konsumsi secara berlebihan karena memang kita tegaskan adalah amar ma'ruf. Tapi sekaligus kita memperbaiki rezeki kita karena mesti tadi wa tanhana 'anil munkar. Jadi kualitas rezeki kita harus kita perbaiki. Dalam bahasa yang lain, ketika kita bicara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, keyword pertama, kata kunci pertamanya adalah bagaimana membebaskan diri dari riba. Pertanyaan besarnya menjadi, apakah kita dalam selama Ramadan itu, kita masih mengidap riba atau tidak? Selama kita masih mengidap riba, bagaimana kita menjadi pribadi yang suci, lalu kemudian kita bisa menerima Al-Quran? Mustahil. Jadi sangat mustahil. Kalau dalam pribadi kita masih ada riba, baik riba motor, riba mobil, riba macam-macam, termasuk kerja di tempat riba. Dia tidak akan turunnya namanya la'alakum tattaqun. Tidak akan datang Al-Quran secara utuh ke dalam diri kita. Tidak akan menyerap yang namanya hadis ke dalam jiwa dan pikiran kita. Jadi problem besar kita adalah sesungguhnya bukan sekedar pada konsumsi pikiran. Bukan sekedar pada konsumsi makanan. Tapi paduan dari konsumsi makanan dan konsumsi pikiran yang berwujud pada tindakan. Pada konsumsi makanan soalnya adalah rezeki. Pada konsumsi pikiran adalah soal pilihan nilai. Pada konsumsi tindakan bukan cuma sekedar yang menyenangkan. Nah ini relasi 183 ke 185. La'alakum tattakunnya dengan furqonnya. Bahwa tidak mungkin kita menjadi pribadi yang konsumtif, tidak mungkin kita menjadi pribadi yang konsumeris, tidak mungkin kita menjadi pribadi yang tetap hidup dalam riba. Kalau memang kita mau kalbu kita dan pikiran kita masuk Al-Quran, tergema sedemikian rupa pada kalbu dan pada pikiran. Langkah berikutnya adalah berarti selama saum Ramadan, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita harus memaksa diri membaca Al-Quran dan melihatnya sampai seberapa jauh yang kita baca kita bisa refleksikan dalam diri kita. Kita jadikan dia sebagai batu pengukur, sebagai cermin bahwa apakah langkah-langkah kehidupan kita benar atau tidak. Nah, cara-cara berpikir seperti ini, cara-cara bersikap seperti ini sesungguhnya diminta tadi dalam 185. Karena hudalinas, karena furqan, karena bayinat gitu. Jadi hudalinas wa bayinat minal huda wal furqan. Dalam bahasa yang lain memang muslim menjadi berbeda dengan kebanyakan orang. Dalam bahasa yang sederhana, kita harus bersedia menjadi ila qalil, menjadi masyarakatnya sedikit, tapi punya kualitas kehidupan yang demikian nafsul mutmainnah. Anda bisa lihat mereka yang gemah ripah loh jiniawi dalam pengertian tahta dan harta itu, ternyata hidupnya penuh dengan ketidaktentraman. Penuh dengan yang namanya kegelisahan. Penuh dengan yang namanya saling sikut menyikut satu sama lain. Sesuatu yang tidak layak diperdagangkan justru diperdagangkan. Sesuatu yang tidak layak dikonsumsi oleh publik menjadi konsumsi publik. Misalnya, kalau kita lihat, katakan bagaimana tata cara berpakaian baik pada mereka yang di Asia maupun di Amerika atau di Barat sana pada perempuan misalnya. Di Indonesia sudah banyak pergeseran penggunaan jilbab. Tetapi kita perlu tahu bahwa Anda adalah apa yang Anda pakai. Anda adalah apa yang Anda kenakan. Anda adalah apa yang kemudian Anda gauli teman Anda di situ. Nah, di situ menunjukkan perbedaan. Furqan tadi. Bisa furqan karena kita memahami penjelasan. Bisa memahami penjelasan karena memang kita memahami petunjuk. Jadi strukturnya, diksi dan narasinya adalah memahami petunjuk, memahami penjelasan, dan kemudian menjadi berbeda. Untuk bisa seperti ini hanya dengan cara buka Al-Quran, lalu berlanjut lagi dengan cara menjadi hambanya yang mencoba bertakwa, mencintai, dan kemudian penuh dengan komitmen menegakkan ajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Pas. Oke.